Pemungutan suara pemilu serentak 2019 usai digelar di sejumlah tempat. Hajatan politik 5 tahun sekali ini begitu menyedot perhatian publik, bukan hanya di tanah air, tapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Sebab pemimpin Indonesia terpilih nanti akan menentukan arah kebijakan pembangunan rakyat Indonesia 5 tahun mendatang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan presiden digelar berbarengan dengan pemilihan legislatif. Akibatnya, gegap gempita pemilihan presiden selama hampir 7 hingga 8 bulan berlangsung menenggelamkan pemilihan legislatif. Di sejumlah daerah, banyak pemilih yang tidak mengenal calon wakil rakyat yang ikut berkontestasi untuk melenggang ke gedung Bundar Senayan. Sedang di sisi lain, pesta demokrasi kali ini memberi keuntungan sangat besar bagi partai politik besar melewati batas ambang parlemen atau parliamentary threshold. Sejumlah lembaga survei mencatat partai yang paling diuntungkan adalah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra karena memiliki calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Hasil sementara quick count CSIS Cyrus untuk Pileg 2019 mencatat PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra saat ini masih bertengger di posisi 3 besar. Kemudian ada 6 parpol lainnya yang juga diprediksi lolos ke DPR seperti PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Sementara 7 parpol lainnya seperti Perindo, Berkarya, Garuda, Hanura, PSI, PKPI, dan PBB diprediksi tak lolos ke DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%. Tim Liputan Berita 1. Partai baru belum berdaya, itulah topik dialog Jurnal Pagi hari ini. Pemilu serentak 2019 untuk pertama kalinya digelar bersamaan antara Pilpres dan juga Pileg. Akibatnya gegap gempita Pilpres kian menenggelamkan pemilihan legislatif. Lantas apa yang akan dilakukan partai yang tidak lolos parliamentary threshold 4%? Untuk membahas topik tersebut sudah hadir di studio Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, Ferry Surya Hendrawan. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi Mas Ferry juga merupakan caleg DPR RI ya? Betul. Perolehan angkanya sudah ada belum untuk calegnya? Untuk masih dalam perhitungan. Masih dalam perhitungan? Dalam proses perhitungan. Oke. Jadi hasil QC sementara menunjukkan ada 7 parpol yang besar kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold, salah satunya PKPI. Tanggapan Anda terkait hal itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nasir dan pemirsa sekalian. Jadi pada prinsipnya kami masih menunggu. Dan proses perhitungan ini masih berlangsung. Walaupun tidak bisa kita nafikan hasil dari quick count. Oke. Secara internal kami juga memiliki proses perhitungan dan hasil internal kami lebih baik daripada hasil quick count. Berapa itu Mas? Sekitar 1,2%. 1,2. Dan ini masih berjalan, masih berlangsung. Baik. Sementara yang saya pegang data hingga tadi malam pukul 23 itu tidak sampai menyentuh 1% ya. Di sini LSI dan IJA hampir 1%, yaitu 92%. Ini jauh meleset dari target partai yang 5%. Apakah target ini menurut Anda memang terlalu muluk-muluk? Baik, yang pertama bahwa kami memiliki fundamental infrastruktur partai yang sudah cukup kuat. Karena kami memiliki 377 anggota Dewan se-Indonesia dan ini sudah bergerak dari mulai hari pertama. 377 orang, yaitu di DPRD 1 dan 2 ya? Betul, kombinasi Mbak Nastiti, seluruh Indonesia. Dan ini sudah mulai bergerak. Dari DPP atau pimpinan provinsi yang kami miliki, kami juga sudah set up target masing-masing berapa. Jadi angka 5% itu sebetulnya adalah angka yang sudah kami perhitungkan secara baik. Dan sudah kami lakukan reformulasi ulang beberapa kali untuk kemudian muncul angka tersebut. Baik, waktu itu juga akhir 2019, Ketua Umum Anda juga pernah menyatakan bahwa hasil survei yang digelar, kebanyakan lembaga survei waktu itu, mayoritas lembaga survei, PKPI hanya masuk atau tidak masuk ke dalam radar karena 0,0%. Kemudian ada tandingan begitu, survei tandingan dari internal yang menyatakan 2,7% saja. 2,7% pun itu juga jauh dari syarat ambang batas yang 4%. Sekali lagi, apakah Anda sudah happy belum sih dengan angka segini? Tentu saja yang pertama kami apresiasi kepada seluruh pendukung dan pemilih PKP Indonesia. Karena pendukung dan pemilih kami militan dan kami bisa lihat di hasil yang ada. Ya. Adapun demikian, proses ini masih berlangsung dan kami tetap akan monitor. Kalau ditanya happy tidak happy, tentu saja semua orang, terutama PKP Indonesia ingin masuk ke parliamentary threshold dan tembus di parlemen. Ya. Tapi proses masih berlangsung dan kita tunggu saja Mbak Nastiti. Artinya Anda sebagai Sekjen atau Ketua Umum Anda juga belum mengakui bahwa
saat ini PKPI kemungkinan besar tidak akan lolos parliamentary threshold, tidak akan lolos ke 4%? Dari survei internal kami dan angka 1,2% tentu saja belum lolos parliamentary threshold. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kerja keras kami dalam 10 bulan terakhir, karena Ketua Umum baru dilantik pada tanggal 31 Mei 2018, yang dimana pada saat itu pun bahkan banyak lembaga survei tidak melihat PKPI sebagai ada angkanya, masih 0,00 sekian. Ya. Dan kemudian sampai ke titik ini di mana berbagai quick count bilang hampir 1% dan sebagainya, ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan sekali lagi terima kasih untuk semua kader dan semua simpatisan pendukung bahwa proses ini sudah kita lalui. Tetapi kalau belum sampai ke parliamentary threshold, yang paling penting adalah apa yang kita pelajari saat ini untuk bekal 2024. Apa kajian internal dari partai Anda terkait hal ini? Secara umum masih berproses, Mbak. Nanti bisa kita sampaikan di segmen berikutnya. Tetapi yang penting adalah angka ini belum sesuai harapan. Belum sesuai harapan, masih jauh dari harapan ya. Iya, betul. Anda melihat bahwa sebelumnya PKPI juga sudah, kalau kita sebut di awal tadi gegap gempita, sebenarnya PKPI sendiri pun di internal sudah gegap gempita begitu ya. Dari tidak masuk partai peserta pemilu atau masuk di partai peserta pemilu sangat last minute, kemudian sempat ada baru selesai di Petun juga waktu itu, proses pencalekan juga makan waktu yang mungkin kurang dari 2 bulan. Apakah itu membuat PKPI menurut Anda salah satu persiapan yang sangat mepet ini salah satu kelemahan terbesar sehingga tidak bisa mendapatkan even 2% sekalipun? Baik, jadi kami tidak ingin melihat ke belakang dan menyesali apa yang sudah terjadi. Namun benar kata Mbak Nasiti, ketika proses ini terjadi tadi masuk lolos tidak lolos itu tidak lolos KPU, betul, tidak lolos last Bawaslu. minute, betul. Last minute itu menyebabkan apa? Beberapa kader-kader potensial keluar dari partai. Sehingga struktur caleg yang sudah kami susun sejak lama jauh-jauh hari menjadi agak terganggu. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi alasan, karena kami setelah titik itu kami berjuang sampai sekarang. Termasuk juga ada lolosnya 2 caleg, meskipun ini di DPRD, tapi 2 caleg koruptor ini, apakah Anda juga merasa itu termasuk salah satu hal yang menggerus elektabilitas PKPI? Secara tidak langsung saya yakin ya, tapi pada prinsipnya ketika awal kita berproses sudah ditegaskan, haluan partai sangat jelas. 377 anggota dewan kami sampai saat ini belum ada yang pernah kena kasus korupsi, dan ini kami bisa mendeklar sebagai partai yang bersih. Komitmen partai jelas anti korupsi, tapi pada proses pencalekan itu sendiri, pada proses bacalek terjadi administratif banyak terlewatkan, sehingga kita cut akhirnya masih terlewatkan 2 juga. Dan tentu saja saksi administratif sudah kita lakukan kepada DPK atau kabupaten kota yang meloloskan sampai ke DPP-nya. Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah kecolongan partai? Dalam tanda petik administratif kami terlewatkan di 2 ini. Ada sekitar 7 yang sudah kami tidak loloskan, tapi 2 ini terloloskan juga. Di daerah Sulawesi Selatan, di Toraja, satu lagi masih di Sulawesi juga. Di Palu satu lagi, di Kabupaten Poso. Kemudian satu hal, Mas Ferry, basis suara PKPI ini secara tradisional adalah warga prajurit TNI dan Polri, termasuk juga para pengurusnya begitu ya. Anda sebagai sekjen, Anda bukan anak tentara, Anda bukan anak polisi. Apa yang membuat Anda, mungkin ini jawaban terlalu personal, tapi apa yang membuat Anda kemudian menjatuhkan diri, jatuh hati kepada PKPI? Ya, background saya 20 tahun adalah seorang profesional mechanical engineer. Jadi saya sudah terbiasa untuk bekerja secara profesional, sudah pernah memimpin 13 bangsa di dunia, berkeliling dunia dan lain sebagainya. Yang membuat saya tertarik dengan PKP Indonesia adalah yang pertama, bahwa tadi sudah saya sampaikan, 377 anggota dewan kami tidak ada yang kena kasus korupsi. Belum pernah dan semoga tidak akan pernah. Ini artinya partai secara internal punya mekanisme untuk mengontrol semua anggota dewannya. Sehingga kami berani mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersih, yang sudah partai parlemen yang bersih. Yang kedua, banyak berproses melihat ketua umum. Dia Sendro Priyono ini anak muda yang menurut saya memiliki potensi ke depan untuk memimpin bangsa. Yang ketiga adalah bahwa PKP Indonesia kalau berbicara musyawarah mufakat sila keempat Pancasila adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang menggunakan asas musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak ada pengambilan keputusan menggunakan one man one vote, tidak ada. Jadi kita semua bermusyawarah untuk mengambil keputusan terbaik. Tapi kalau tujuan Anda ke parlemen, bukankah dari hanya di tahun 2004 saja, ralat kalau saya salah, pemilu 2004 PKPI hanya lolos atau hanya mendapatkan 1 kursi di DPR RI. Betul. Kemudian 2009 hanya mendapatkan 0,9% suara.
hal itu juga tidak meloloskan PKPI dari parliamentary threshold yang 2,5%, kehilangan kursi satu-satunya di DPR RI, kemudian berlanjut di 2014 suaranya juga belum sampai 1%. Salah strateginya di mana ini? Kami melihatnya bahwa politiknya adalah proses yang berkesinambungan. Ketika kami dilantik 2018, hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah dialami partai mungkin belum sepenuhnya kami pahami. Sehingga kami belajar lagi mulai relatifly dari nol. 10 bulan proses pembelajaran ini adalah proses yang luar biasa dan kami mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk bekal kami ke 2024. Jadi kesinambungan internal partai harus kita perbaiki. Apa strategi yang harus secara masif diubah? Tentu saja kami harus kembali ke basic, adalah keluarga besar TNI Polri tadi ke depan. Kemudian yang kedua adalah berbicara mengenai ceruk-ceruk pasar lagi yang bisa kita benahi. Contohnya, dalam beberapa waktu terakhir kami berbicara mengenai e-sport, mengenai anak-anak muda pemain games ya. Ketum kami berbicara di situ. Kemudian saya berbicara lebih kepada penghayat kepercayaan misalnya. Melindungi kaum minoritas, golongan minoritas termasuk penghayat kepercayaan. Yang dimana saat ini belum sepenuhnya mendapatkan recognition. Itu yang kami akan perjuangkan ke depan. Apakah Anda melihat bahwa ini terlalu segmented partai ini karena hanya bermain di kalangan TNI Polri saja? PKP Indonesia adalah partai politik nasional, sehingga tentu saja harus memiliki basis politik, basis pemilih militan, tapi harus berani membuka diri untuk lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat konstituen. Sebagai partai baru, partai kecil, tentunya saya juga ingin banyak. Saya koreksi sedikit, PKP Indonesia sudah 20 tahun berdiri. Jadi pada tanggal 15 Januari 99 pendiri kami almarhum Pak Edi Sudrajat dan Pak Sutisno masih ada, beliau alhamdulillah mendirikan partai ini. Berproses kita sudah 20 tahun. Tapi kenapa belum membesar, ini yang menjadi PR kami dan kami sudah petakan apa-apa saja yang mesti kita lakukan untuk 5 tahun ke depan partai ini bisa tampil di gelanggang nasional. Pak Tri Sutrisno sampai saat ini masih menjadi Dewan Pembina. Betul, beliau adalah ketua Dewan Pembina di partai kami. Apa kemudian pesan Pak Tri Sutrisno, nanti kita lanjutkan yang saya beri. Baik, kami kembali kasih. sesaat lagi.